Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Ripandi Putra Diomanda Saragi, mahasiswa dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 13323 Di kesempatan kali ini Pak, saya akan membuat video penjelasan tentang soal-soal yang ada pada ujian tengah semester kemarin Pak. Adapun video ini adalah untuk perbaikan nilai UTS praktikum. Baik Pak, terima sekian dari pengenalan saya. Saya akan memulai presentasi saya, Pak. Untuk soal nomor satu sendiri, pertama saya akan membuka code-nya. Berikut adalah header-nya yang sudah ada di modul tadi. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat untuk code-nya sendiri, Pak. Di sini ada tiga fungsi yang digunakan di room.c-nya, yaitu room untuk membuat ruangan, void baca room, dan void tulis room. Untuk Lightroom sendiri, ini untuk pendefinisiannya ya, Pak. Room R membuat room dan dinamakan dengan R. Lalu untuk ruangan code di diimplementasikan menjadi ID, name adalah A, panjang B, lebar C, dan kapasitas itu adalah D. Untuk nilai-nilai yang dimasukkan sendiri, untuk ID-nya adalah integer, A itu adalah char, dan B B dan C adalah float, dan untuk D sendiri adalah C. Lalu untuk pengimplementasiannya sendiri, untuk dibaca sendiri, eh, seperti berikut, Pak. Lalu untuk tulis room ini akan menghasilkan output dari yang sudah dimasukkan di baca room tadi. Misal di sini, Pak, R name yang akan karena name itu adalah tadi eh, char, dia akan menggunakan persen %S. Untuk code sendiri persen %D karena ID itu R code-nya itu adalah ID dan itu merupakan integer, Pak. Begitu juga dengan yang lain ini, Pak. Ruangan itu adalah char jadi persen %S. Luas luas itu kita sudah hitung dari nanti panjang dan dikali dengan lebarnya akan menghasilkan float. Berikut adalah implementasi dari untuk input dan outputnya, Pak. Pertama kita akan memasukkan informasi GD. Di sini kita bisa masukkan kode GD misalnya karena saya akan membuat dari gede vokasi, misalnya saya akan masukkan kode GD itu 513, Pak. Nama GD GD vokasi, Pak. Misalnya kita masukkan, Pak. Untuk panjang GD, semisal saya akan memasukkan 20 dan lebarnya itu semisal adalah 20. Kapasitas GD semisal saya akan masukkan 55 orang, Pak. Lalu secara otomatis akan menghasilkan output sebagai berikut. Informasi GD yang dimasukkan mencakup kode yang kita masukkan di awal. Lalu untuk deskripsinya sendiri menggabungkan dari code yang kita masukkan itu untuk nama GD, panjang, lebar, dan kapasitas. Ruangan GD vokasi yang kita masukkan di nama GD dengan luas 400 itu karena panjang dan lebarnya itu dikalikan secara langsung, Pak. Seperti kita tahu untuk mencari luas sendiri menggunakan rumus panjang dikali lebar. 20 dikali 20 maka luasnya adalah 400, Pak. Lalu memiliki kapasitas 55 orang sesuai yang kita masukkan di kapasitas GD. Itu merupakan untuk code nomor satu, Pak. Untuk nomor dua sendiri, secara singkat, code ini adalah code untuk melakukan pemrosesan terhadap stack yang berisi bilangan bulat. Lalu, jadi sebenarnya code ini akan mencari bilangan genap terbesar di dalam stack yang kita masukkan, lalu menghapus semua bilangan genap yang lebih kecil dari bilangan genap tersebut. Semisal berikut adalah pengimplementasiannya, Pak, untuk input dan outputnya. Stack size-nya ini kita
akan memasukkan berapa stak yang akan digunakan. Misalnya saya akan memasukkan 5. Lalu kita akan memasukkan nilai dari stak yang ada di dalam stak ini. Semisal saya akan memasukkan 5 bilangan 11, 12, 13, 14, dan 15, Pak. Maka sebelum staknya ini diproses, dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Untuk topnya adalah 15, karena itu yang terakhir dimasukkan. Bukan terbesar ke terkecil, tapi yang dari yang pertama terakhir dimasukkan itu adalah top sendiri, Pak. Maaf. Lalu untuk statusnya itu adalah full. Lalu untuk after processingnya ini, mengapa 13, 12, dan 11? Karena dia code ini akan memprogram karena di sini bilangan genap terbesarnya itu adalah 14 dan berada di indeks kedua, maka secara otomatis nilai akan di pop dari sampai ke bilangan genap tersebut, bilangan genap ke-14. Jadi yang di pop adalah nilai 15 dan 12. Misal saya akan masukkan bilangan lain, Pak. Misalnya saya akan masukkan 5. Lalu misalnya ini merupakan before processingnya 20, 18, 17, 14, dan 13. Diurutkan dari yang pertama dimasukkan hingga terakhir. Yang terakhir dimasukkan itu merupakan top dan statusnya full karena sesuai dengan stack size-nya yang kita masukkan, yaitu ada 5 bilangan. Setelah di processing itu dia akan mengepop dua bilangan genap yang terbesar 20 dan 18 sehingga akan menghasilkan 17 dan 14 tersisa. Lalu bagaimana jika semisal kita masukkan semua bilangan itu adalah bilangan genap? Misal saya akan masukkan 5 bilangan kembali, stack size ada 5. Lalu saya akan masukkan semua bilangan ganjil, tidak ada bilangan genap. Maka sebelum processingnya itu akan diurutkan, lalu stopnya itu ada berada di 19, statusnya full. Dan setelah prosesnya ini dijalankan, tidak akan ada yang di pop karena tidak ada nilai genap. Jadi code ini akan mencari nilai genap terbesar dan mengepop sampai bilangan genap tersebut. Di sini topnya adalah 19 juga dan statusnya full. Itu untuk nomor 2, Pak. Dan untuk nomor 3 sendiri, eh, code ini sendiri untuk mensimulasikan antrian di ATM dengan memanfaatkan ADT key. Code ini memungkinkan kita untuk memasukkan, Pak, nilai-nilai transaksi ke dalam key dan memberikan informasi mengenai status antrian. Jadi berikut adalah implementasinya, Pak. Misalnya kita memasukkan berapa size-nya yang akan kita masukkan. Misalnya kita masukkan 5. Lalu kita akan memasukkan uang yang akan kita masukkan ke ATM tersebut, semisal 10.000. Lalu minus 99 sendiri adalah untuk menghentikan secara langsung code berikut. Karena di sini ada fungsi break yang berfungsi ketika data di nilai yang dimasukkan adalah minus 99, maka akan secara langsung menghentikan proses input. Header ini merupakan
bilangan yang pertama kali kita masukkan, tel adalah yang terakhir. Lalu untuk sisa antrian sendiri adalah dua, karena ada dari lima karena harusnya ada lima yang kita masukkan, tapi kita hanya masukkan tiga dan langsung menghentikan dengan minus 99, maka masih ada sisa antrian dua. Lalu bagaimana jika kita masukkan antriannya secara full? Misal kita masukkan tiga, lalu memasukkan maka outputnya itu adalah statusnya itu antrian ATM penuh, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diisi. Karena dari kita masukkan sesnya itu adalah tiga, lalu memasukkan key-nya itu tepat ada tiga bilangan, maka status antrian ATM itu penuh. Untuk headernya sendiri adalah bilangan yang pertama kali kita masukkan yaitu 20.000, telnya sendiri 10.000, karena itu merupakan yang terakhir kita masukkan. Lalu sisa antriannya adalah nol, karena sudah tidak bisa lagi kita isi. Eh, Sekian untuk eh, presentasi saya, Pak. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.